Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Start with God hari ini terambil dari ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah peristiwa tersebut, setelah kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang harus kita ingat kemudian adalah untuk melakukan seperti Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka ada di loteng atas, mereka bersama-sama berdoa, bertekun dengan sehati siang dan malam. Ini yang disebut dengan menara doa. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi setelah mereka melakukan itu? Maka Alkitab berkata, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita kenal dengan Pentakosta. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita gerejanya sedang menanti-nanti Pentakosta yang ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terjadi di hari-hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah, bahkan kita tahu seperti murid-murid mereka melakukan berdoa di loteng atas. Nah, saya mendorong kita semua, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di gereja ini, supaya kita berdoa bersama-sama beberapa hari ke depan, sehingga kita meminta pencurahan Roh Kudus terjadi, bahkan seterusnya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini penting. Kenapa? Karena Roh Kudus ketika dicurahkan, Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, bahkan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi yang baik, untuk menjadi saksi yang efektif, dibutuhkan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, kita berdoa bersama-sama supaya setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan, khususnya gereja Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini, sehingga menjadi saksi Tuhan yang punya kuasa dari Roh Kudus itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selain itu, ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab berkata dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat 13, dikatakan demikian, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus sampai hari ini. Roh Kudus akan menginsafkan kebenaran, karena Tuhan Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum, dan dunia ini akan dihukum oleh Tuhan Yesus jika mereka tetap menolak Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja, supaya Roh Kudus dicurahkan hari-hari ini, sehingga terjadi apa tadi yang disebut dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 13. Di ayat itu dikatakan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itulah sebabnya saya mendorong semua kita untuk berdoa hari-hari ini supaya Roh Kudus dicurahkan, atau yang kita kenal dengan istilah Pentakosta ketiga. Mari semua jemaat Tuhan
Jangan lupa baca Alkitab saat teduh dan berdoa selalu, karena Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus memberkati. Start with God. Shalom.